أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarat masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri.
bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutubnya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral, menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau tidak mau melakukan kejahatan jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Wujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 1990-an. Beliau nyatakan akan datang suatu saat nanti virus yang menyerang umat. Virus itu menggerogoti umat muslim dimanapun berada. Hari ini di tahun 2021 saat negeri kita bahkan seluruh dunia dilanda virus COVID-19,
banyak jatuh korban hingga jutaan manusia tewas dan angka kemiskinan meningkat tajam. Penderitaan demi penderitaan dialami umat apabila menjauh dari Allah Maha Pencipta. Maka ketaatan umat adalah obat yang sesungguhnya. Kembali ke masjid, kembali membaca Al-Quran, kembali mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Hanya kembali kepada Allah obat segala penyakit. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian nasihat Kiai Haji Zainuddin M.Z. semasa beliau masih hidup dahulu kepada kita umat muslim di Indonesia. Kali ini ceramah beliau yang kita tayangkan adalah nasihat umum tentang rumah tangga. Kehidupan sosial masyarakat, mendidik anak di masa penuh tantangan moral dan akhlak, muhasabah diri, introspeksi akhlak, kekuatan iman dan takwa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. كياي هاجي زين الدين أمزد في التسعينيات صرح بأنه سيأتي وقت يهاجم فيه الفيروس الأمة وسيبتلع الفيروس المسلمين أينما كانوا. اليوم في عام 2021 عندما أصيب بلدنا وحتى العالم كله بفيروس كوفيد-19 مات العديد من الضحايا ومات الملايين وزاد معدل الفقر بشكل حاد. المعاناة من أجل المعاناة التي يعيشها الناس بعيدا عن الله الخالق. فطاعة الناس هي الطب الحقيقي. نعود إلى المسجد، نعود إلى تلاوة القرآن، ونعود لدراسة السنة النبوية، إلا أن العودة إلى الله علاج لجميع الأمراض. توبوا إلى الله ربنا الطبيعي. هذه هي نصيحتك يا حاج زين الدين محمد عندما كان لا يزال على قيد الحياة لنا نحن المسلمين في إندونيسيا. هذه المرة محاضراته التي نقدمها هي نصائح عامة حول الأسرة والحياة الاجتماعية وتربية الأطفال في وقت مليء بالتحديات الأخلاقية والأخلاقية والتأمل الذاتي والاستبطان الأخلاقي وقوة الإيمان والتقوى. نأمل أن تكون مفيدة لنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.